Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menyampaikan satu pokok bahasan yang sangat menarik. Disimak sama-sama ya. Pokok bahasan pada kesempatan kali ini yaitu di bab 3, yaitu semua bersih hidup menjadi nyaman. Ini kaitannya dengan toharoh. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah menjelaskan ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar dengan baik. Yang kedua, menerangkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar dengan baik. Dan yang ketiga, menunjukkan contoh bersuci dari hadas kecil dan hadas besar dengan benar. Sebelum masuk eh, pada pokok bahasan atau pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik anak-anak. Nah, adapun peta konsep pada pokok bahasan toharoh ini, yaitu kalau kalian melihat ke tanda panah ke arah sebelah kanan, yaitu menunjukkan bahwa ada hadas. Nah, hadas ini terbagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Nanti pun akan dibahas bagaimana tentang larangan-larangannya. Untuk hadas kecil, cara penyuciannya adalah dengan berwudu dan hadas besar dengan mandi junub. Nah, nanti kondisi saat adanya keterbatasan nanti dengan tayamum, ya. Untuk lebih spesifiknya atau lebih jelasnya akan dibahas nanti. Kemudian untuk selanjutnya, toharoh ini yang akan dibahas tentang najis. Najis ini dibagi menjadi tiga, ada najis ringan, sedang, dan besar atau berat. Dan nanti pun akan dibahas bagaimana cara penyuciannya. Kita masuk kepada pengertian toharoh. Toharoh, menurut bahasa Arab artinya suci atau bersih. Sedangkan menurut istilah adalah menyucikan badan, pakaian, serta tempat dari najis dan menyucikan diri dari hadas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, sungguh Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Hadas dan cara menyucikannya. Hadas adalah suatu kondisi di mana seseorang dalam keadaan tidak suci menurut ketentuan syara atau tata aturan dalam hukum Islam. Hadas dibagi menjadi dua macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil merupakan hadas yang disebabkan oleh hal-hal berikut. Pertama, keluarnya sesuatu dari dubur atau kubul, ya. Kemudian yang berikutnya adalah menyentuh dubur atau kubul dengan telapak tangan. Yang ketiga, hilangnya akal karena tidur, epilepsi, gila, dan mabuk. Dan yang terakhir adalah bersentuhan antara kulit perempuan dan laki-laki yang bukan muhrim. Cara menyucikannya yaitu dengan berwudu atau bertayamum apabila tidak ada air. Nah, sedangkan hadas besar adalah kondisi hukum di mana seseorang sedang dalam keadaan janabah atau junub. Janabah ini adalah status hukum yang tidak berbentuk fisik, sehingga janabah tidak identik dengan kotor. Jadi secara fisik tidak terlihat kotorannya begitu, tapi adalah kondisinya begitu ya. Nah, kemudian hadas besar juga merupakan hadas yang disebabkan oleh hal-hal berikut. Di antaranya hubungan suami istri, datang bulan atau haid bagi wanita, keluarnya darah nifas bagi wanita, melahirkan, keluar mani, dan meninggal dunia. Dan cara menyucikannya yaitu dengan
mandi wajib, atau bertayamum apabila tidak ada air. Nah, anak-anak, najis dan cara menyucikannya. Najis adalah suatu benda kotor yang menyebabkan seseorang tidak suci, seperti kotoran manusia, hewan, bangkai, darah, nanah, miras, anjing, dan babi. Najis ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, najis muaffafah atau najis ringan. Yang kedua, najis mutawasitoh atau najis sedang. Dan najis mughaladhoh atau najis berat. Nah, najis muaffafah ini merupakan najis yang tergolong ringan. Contohnya, air kencing bayi laki-laki yang usianya belum mencapai 2 tahun dan belum makan atau minum kecuali ASI. Sedangkan untuk cara menyucikannya, yaitu cukup dengan memercikkan air yang suci pada tempat yang terkena najis tersebut. Yang kedua, najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh ini adalah najis yang tergolong sedang. Kebanyakan najis yang tergolong dalam najis mutawasitoh ini seperti darah, nanah, kotoran manusia atau binatang, muntah-muntahan, bangkai, dan minuman yang memabukkan. Najis ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu najis ainiyah dan najis hukmiyah. Nah, dipahami pelan-pelan anak-anak ya. Najis mutawasitoh ainiyah. Kita pahami dulu secara pengertiannya. Yaitu najis yang dapat diketahui dengan indera seperti warna atau bentuknya, baunya, atau rasanya. Cara menyucikannya yaitu dengan dicuci dengan air yang mengalir sampai hilang warna atau bentuk, baunya, dan rasanya. Jadi yang disebut najis ainiyah ini yang memang terlihat wujudnya atau fisiknya atau bentuknya, ya, atau juga terlihat atau tercium baunya, gitu ya. Nah, cara menyucikannya dengan air yang mengalir sampai najis tersebut hilang warna, bau, dan rasanya. Kemudian yang kedua, najis mutawasito hukmiyah, yaitu najis yang tidak dapat diketahui dengan indera seperti warna atau bentuknya, baunya, atau rasanya. Namun, kita yakin nih bahwa najis tersebut ada. Contohnya, seperti percikan air kencing pada celana yang sudah kering. Nah, cara menyucikannya yaitu dicuci dengan air yang mengalir tanpa harus hilang warna bentuknya, baunya, dan rasanya karena tidak nyata. Nah, kalau yang hukmiyah ini jadi secara hukum kita mempercayai nih bahwa di pakaian kita terdapat najis, namun tidak terlihat warnanya, bentuknya, baunya maupun rasanya. Tapi tetap proses penyuciannya dengan air yang mengalir tanpa harus betul-betul memastikan hilang baunya, rasanya, dan warnanya tadi ya. Nah, kemudian anak-anak, najis yang ketiga adalah najis mughaladhoh. Najis mughaladhoh ini adalah najis yang tergolong belat, yaitu najis yang bersumber dari anjing dan babi, baik jilatannya, air kencingnya, kotorannya, daging, tulang, darah, dan sebagainya. Termasuk juga bangkainya ya. Nah, cara menyucikannya pada najis mughaladhoh ini adalah dicuci dengan air yang suci sebanyak 7 kali dan salah satu basuhannya atau penyuciannya itu harus dicampur dengan tanah atau debu yang suci. Anak-anak, sampai di sini apakah sudah jelas? Mudah-mudahan sudah dipahami ya tentang tadi pengertian dan juga jenis serta klasifikasinya. Kita lanjutkan ya. Perbedaan antara hadas dan najis. Nah, di kolom yang warna biru, hadas ini adalah perbuatan, berupa perbuatan atau tindakan. Contohnya, buang air kecil, buang angin, buang air besar, menyentuh kemaluan atau dubur, tidur, mengeluarkan darah haid atau datang bulan, dan nifas. Nah, pembagiannya tadi ada 2 ya. Yang pertama hadas besar dan yang kedua adalah hadas kecil. Dan untuk penyuciannya, yang pertama dengan wudhu, yang kedua dengan mandi wajib, dan yang ketiga dengan tayamum apabila tidak ada air. Nah, sedangkan untuk kolom yang warna kuning ini, najis ini adalah berupa benda di luar tubuh kita nih.
Ya, jadi sudah secara awalnya bisa membedakan ya, kalau misalnya hadas itu berupa perbuatan atau tindakan kita yang kaitannya dengan tubuh kita datangnya, sedangkan untuk najis itu berupa benda di luar tubuh kita. Contohnya tadi air kencing, tapi air kencing yang memang bisa jadi dari air kencing kita, tapi menempel pada sesuatu hal atau satu benda di luar tubuh kita. Kemudian juga nanah, darah, termasuk darah head, kotoran kucing, bangkai, dan lain sebagainya. Dan pembagiannya ada tiga. Pertama najis muwafafah, yang kedua najis mutawasitoh, dan yang ketiga najis mugoladoh. Dan cara penyuciannya adalah dicuci dan dibersihkan sesuai dengan tingkatan najisnya.